Dan kami berterima kasih oleh karena setiap malam saudara-saudara boleh hadir mengikuti akan acara ini. Walaupun saya tahu tidak semua kita bisa tangkap satu kaligus. Oleh karena ini cerita lebih dari 1000 tahun. Cerita yang hampir 2000 tahun dan kemudian kita peras dalam 5 hari. 6 hari dengan hari Sabat. Tentu saja informasi-informasi yang ada tidak mudah untuk kita terima langsung ya. Tetapi paling sedikit harapan saya adalah bahwa dengan apa yang diberikan kita setidaknya tahu di mana kita gereja ini atau siapa kita. Kita bukanlah gereja yang sekedar kumpul-kumpul lalu kemudian katakan ayo yuk kita bikin gereja dan jadilah gereja. Atau ketika ada beberapa orang berkumpul, kamu ada uang berapa? Ada uang berapa? Oke, mari kita dirikan gereja. Karena saudara-saudara tahu, salah satu pernah ada satu artikel tulis begini. Di dunia ini salah satu bisnis yang paling menjanjikan bukan bisnis perusahaan, tapi bisnis mendirikan gereja. Di Amerika Serikat dan di Indonesia masih juga, walaupun tidak seperti di Amerika. Di Amerika di sana negara teksnya atau pajaknya itu ketat. Tapi ada satu bisnis yang tidak dikenakan pajak. Bisnis gereja. Di Indonesia juga tidak ada pajak untuk gereja ya. Saya tidak tahu ya ada pajak tapi nol mungkin ya. Jadi begini, ketika seseorang punya kemampuan bicara, dia punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dari firman Tuhan, dia buat itu dan perpuluhan persembahan itu tidak akan ditagih oleh pemerintah untuk dijadikan pajak, tidak ada. Itu sebabnya saya tidak perlu sebutkan di sini, ada banyak gereja-gereja yang kita ketahui di Surabaya yang tadinya kecil besar. Dan yang lebih hebat lagi adalah dari gereja itulah pendetanya jadi kaya raya. Wah, andaikan kalau kita memiliki sistem seperti itu, pendeta Heri sudah ganti mobil Mercy di depan. Betul enggak? Perpuluhan jemaat ini saya tidak tahu berapa per tahun, ada 300, 200, 30, berarti dalam 1 tahun hampir 400 juta. 400 juta kalau semua masuk ke pendeta Heri, waduh, dia pensiun 2 tahun dia pegang di sini sudah 800 juta, sudah ada rumah besar dia di Surabaya dan di Poncol. Iya kan? Ya, tapi itulah kita harus bersyukur. Sekalipun demikian gereja kita mengatur sedemikian sehingga tidak ada pendeta yang kaya raya. Kalau saudara lihat, pendeta Raymond ini ganti-ganti ini. Iya betul, tapi semua merek sama, Casio. Kasih orang, dikasih orang ya. Jadi ya begitulah saudara-saudara. Jadi tidak ada yang akan mendapatkan uang banyak dari sistem gereja Advent ini. Tetapi walaupun demikian masih juga ada yang sinis katakan, wah ini gereja ini koruptor dan lain sebagainya. Saudara-saudara mungkin tidak tahu sistem di gereja ini lebih dalam ya. Nah dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan bahwa paling tidak saudara tahu bahwa gereja ini didirikan dengan berlandaskan firman Tuhan yang kuat. Lalu kemudian melewati tahun-tahun yang sulit dan menepati nubuatan yang Tuhan sampaikan. Nah setelah 1 minggu ini atau 5 hari sebelumnya kita bicara tentang 6 jemaat. Sabat ini kita masuk kepada Laodikia. Kita sudah baca firman Tuhan tadi dan sekali lagi mari kita tunduk kepala sebelum kita meneruskan pelajaran kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan akan menuntun kami ketika kami belajar akan firman Tuhan ini. Kosongkan hati pikiran kami dari hal-hal yang tidak suci. Tuhan yang berdaulat, Roh Kudus-Mu yang menempati pikiran kami. Sehingga segala sesuatu menjadi berkat bagi kami. Membawa kami kepada Tuhan lebih dekat. Dan menyiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum saya lanjut, ini sudah tinggal 10 menit jam 12. Biasanya di banyak gereja jam 12 adalah batas pintu kasihan ditutup. Saya harap tidak di ini. Jangan khawatir, saya sudah cek makanan di belakang banyak. Saya bilang kepada istri saya dan ibu saya, bawa makanan kita juga, jangan sampai malu-maluin. Kita datang di sini tidak bawa modal. Jadi kami juga ada bawa makanan saudara-saudara. Jangan khawatir, ada banyak makanan. Setelah ini kita akan nikmati banyak ya. Baik, saya rasa kita sudah baca tadi, jadi sehingga saya tidak perlu
membacakan kembali. Intinya adalah bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang suam-suam kukuh. Dan kemudian beberapa ciri yang lain yang disebutkan di sana. Kembali lagi, ketika kita melihat sejarah, maka jemaat Laodikia ini ditempatkan, tentu saja bagian yang terakhir, dimulai dari tahun 1840-an sampai nanti Tuhan datang. Berbicara tentang Laodikia, itu adalah kota di antara Kolose dan Hierapolis. Kota ini dianggap sebagai pintu gerbang kalau mau ke Efesus. Kota ini dulunya namanya adalah Diospolis. Dios artinya Allah, polis artinya kota, kota Allah. Tapi bisa juga kota dewa. Dan dewa mereka adalah dewa Zeus. Tapi pada waktu tahun 250 sebelum Masehi, ada Raja Antiochus II, dia istrinya meninggal dan dia namakan kota itu sesuai dengan nama istrinya, Laodice, Laodikia. Nah, pada waktu Roma berkuasa, jadi kota ini ada sebelum kekuasaan Roma. Pada waktu Roma berkuasa, kota ini dijadikan pusat pengadilan dan administrasi negara di kota ini. Yang menarik adalah ketika kita membaca Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Saya mau baca ini, saya ingin saudara-saudara mengikuti saya. Sama-sama kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, sama-sama, dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dari mulutku. Saudara, di pinggir itu saya taruh gambar. Saudara tahu, itulah pipa-pipa yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu yang ada di kota Laodikia. Jadi Laodikia sendiri tidak punya sumber air yang bagus sehingga dia harus ambil dari kota yang lain. Dan karena jaraknya cukup jauh sehingga dibuatkan pipa. Bayangkan ya, zaman dulu belum ada PDAM. Tapi Laodikia bisa buat sedemikian rupa. Nah, ini sumbernya dari air panas. Ketika datang ke Laodikia sudah jadi tidak panas lagi karena puluhan kilo dia lewat di sana ya. Oke, jadi karena Laodikia tidak memiliki sumber air bersih dan panas, dia harus ambil dari kota Hierapolis sejauh 10 kilometer dengan menggunakan pipa besar dan kemudian air ini mengandung kalsium karbonat. Pada waktu tiba di Laodikia, tentu saja air yang panas itu sudah suam-suam kuku. Uniknya, air panas ketika di Hierapolis, di tempat asalnya, itu punya khasiat untuk menyembuhkan air itu. Tapi ketika sudah tiba di Laodikia, sudah tidak punya khasiat. Dan terus air itu ke Kolose, itu sudah jadi sejuk ketika sudah tiba di Kolose. Jadi waktu di Laodikia, dia hanya suam-suam kuku. Nah, inilah yang disebut bahwa Laodikia sesungguhnya adalah era Kristen yang nyaman, enak, yang menikmati banyak hal istimewa tanpa ada tekanan dan masalah berat. Saudara-saudara, kita sudah pelajari sepanjang 5 malam bagaimana sejarah panjang kekristenan yang penuh dengan tekanan. Apakah ada ayat yang menggambarkan orang-orang di zaman penuh dengan tekanan itu? Ada. Mari kita buka di dalam buku Ibrani. Buku Ibrani pasalnya yang ke-11. Buku Ibrani pasal 11 adalah buku yang menggambarkan tentang tokoh-tokoh iman. Selain dari daftar nama yang disebutkan di sana, ada keterangan-keterangan menarik yang perlu kita simak. Mari kita buka bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-11. Saya ingin kita baca ayat ini supaya kita bisa meresapi bagaimana hidup orang-orang di zaman abad pertengahan atau pada saat kekristenan itu ditekan, ditindas. Mari kita buka Ibrani 11, kita baca ayat yang ke-13 dulu. Sudah dapat ayat 13? Oke. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam iman
mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan, tetapi yang hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kemudian ayatnya yang ke-35 bagian B mulai dari kata tetapi. Ayat 35 bagian B. Kita lanjutkan. Oke. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sampai situ dulu. Saudara-saudara, ini adalah rangkuman, ayat-ayat ini adalah rangkuman dari seluruh perjalanan kekristenan di abad-abad sebelumnya. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mau jadi anggota di era itu? Yang sewaktu-waktu saudara bisa ditangkap, dibunuh, disiksa, digergaji, dibakar, dibuang. Mau saudara seperti itu? Saya rasa tidak ada yang mau. Tetapi di era itulah kekristenan tumbuh subur. Namun semuanya berubah setelah masuk pada era Laodikia. Laodikia banyak sekali orang sudah enak. Ibaratnya orang-orang tua dulu yang susah cari hidup, dia kumpulkan harta, begitu dia punya semuanya dia kasih ke anak, anak tinggal nikmati. Itulah kira-kira gambaran Laodikia. Orang yang hidup dengan kesenangan. Nah, ada satu ilustrasi yang sering saya pakai ya. Jadi ada cerita katanya, ini cerita, nah, boleh bilang dongeng tapi boleh juga dibilang. Jadi satu kali ada seekor monyet yang dites katanya oleh angin badai. Pada waktu angin badai itu ditiupkan kencang, semakin kencang semakin erat monyet itu memegang dahan. Lebih kencang lagi, hampir-hampir mau patah, bahkan ada beberapa dahan yang patah, kemudian ada pohon yang tumbang. Monyet itu tetap teguh di sana. Tidak ada yang bisa membuat monyet itu jatuh. Tetapi akhirnya keadaan berubah. Dari angin badai yang kuat sekali, kemudian menjadi angin yang sepoi-sepoi. Pada waktu angin sepoi-sepoi itu, monyet yang tadinya memegang erat dahan itu mulai mengendurkan pegangannya. Dan semakin lama angin itu bertiup sepoi-sepoi, semakin terlelap monyet itu. Pada waktu angin itu sudah semakin enak bagi monyet itu, dia lupa untuk memegang erat tangannya di dahan pohon itu. Tiba-tiba angin kencang meniup dan monyet itu akhirnya terlepas dan jatuh. Saudara-saudara, kekristenan zaman dulu kuat orang-orang karena tekanan hebat. Kekristenan zaman sekarang sedikit berbeda. Saudara-saudara, kira-kira apa gambaran kekristenan hari ini? Saudara boleh buka di dalam, sebelum kita lanjut tentang jemaat Laodikia, saudara boleh buka bersama saya di dalam buku 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3, inilah daftar dosa yang ada bukan di luar, tapi di dalam gereja. Saya mau baca ayat ini. Mulai ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Hingga ayatnya yang ke-4. Ayat kelima maksud saya. Sampai ayat kelima. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Mencintai diri ini mungkin selfie ya. Selfish tapi di Facebook jadi selfie. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, hoax. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ini Alkitab katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan apa firman Tuhan katakan? Jauhilah mereka. Hebat ya. Semua daftar dosa disebutkan di sana, tapi dibilang secara lahiriah mereka beribadah. Ini menarik. Berarti orang-orang ini bukan orang-orang yang tidak ke gereja. Mereka ke gereja, ada di sini. Dan semua kitalah itu. Itulah Laodikia. Saya pun tidak perlu lanjut, tapi ketika saudara merenungkan kata-kata di 2 Timotius pasal 3 ini, sudah kitalah itu. Dan sudah kitalah Laodikia itu. Baik. Nah, jadi Laodikia ini ada satu buku menjelaskan begini. Mereka ini adalah kelompok orang yang pada waktu generasi pertama menerima Injil itu terbakar emosinya. Sama seperti orang baru baptis, semangat sekali. Mau ke air mana ikut, persembahan, kasih semuanya. Pertama-tama antusias. Tapi lama-lama setelah 3 tahun, 4 tahun sudah mulai loyo. Datang ke gereja sekali-sekali. Dimulai dari terlambat. Jam 10, jam 11 datang. Kemudian akhirnya 1-2 sabat datang. Dan akhirnya sama sekali tidak. Mereka tidak tertarik lagi untuk membawa Injil. Menjadi saksi bagi Yesus. Melayani bagi Tuhan. Walaupun masih memiliki kitab suci. Tapi mereka bersikap apatis. Acuh tak acuh. Dan tidak mempedulikan perkara-perkara Tuhan. Yang penting saya masih tercatat. Anggota jemaat Tidar 1. Inilah Laodikia. Suam-suam kuku. Nah, lepas dari itu juga Laodikia oleh para ahli dinyatakan sebagai era munculnya Kristen aliran baru. Marilah kita lihat sejarah. Mulai dari baptis muncul, walaupun tidak di Amerika tapi akhirnya berkembang di Amerika. Kemudian ada Puritan, ada Metodis. Kita tidak cukup waktu untuk mau jelaskan. Kemudian ada Mormon, ada Salvation Army. Sebelum itu ada Seventh Day Adventist, gereja kita muncul di era Laodikia ini. Ingat 1840 mulai. Gereja Advent masuk. Tapi yang paling fenomenal selain Advent, Mormon dan Balai Keselamatan Salvation Army itu adalah Pantekosta. Nah, ini sedikit saya mau ambil waktu oleh karena gereja ini muncul di era ini. Baik. Pantekosta dan gerakan karismatik. Ini sedikit saya mau ulas. Karena hari ini dari kelompok inilah yang mempengaruhi Protestan secara keseluruhan. Kalau dulu Protestan itu berdiri sendiri, murni dan lain sebagainya. Sekarang sedikit banyak gerakan ini mempengaruhi. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Jadi karena bicara Amerika, maka kita tidak bisa lepas sejarah Amerika tentang Black American atau orang-orang Afrika. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana orang-orang Black American ini akhirnya masuk pada gerakan Pantekosta. Orang-orang ini dulu adalah orang-orang yang diambil dari perbudak atau menjadi budak. Di Afrika mereka itu seperti orang beli anjing. Maaf kata ya. Beli berapa orang, tak. Dan saudara bisa bayangkan tidak punya baju, tidak punya pendidikan, tidak punya pokoknya semua hak sebagai manusia diabaikan. Kalau mereka sudah sakit-sakitan, Tuhan mereka bisa bunuh mereka daripada menjadi beban. Kasihan ya orang-orang itu. Nah, orang-orang ini akhirnya pindah ke Amerika. Jumlah mereka ini banyak sekali. Awalnya hanya sekitar 20-an orang, tapi tahun 1600 jadi 300, tahun 1700 12.000 dan selanjutnya dan pada tahun 1860 sudah 4,5 juta dari Afrika dibawa.
Nah sekarang yang saya mau jelaskan adalah, ini ada artikel yang saya ambil, Afro Pentecostalism, Black Pentecostal dan Charismatic Christianity in History and Culture. Saya mau jelaskan begini tentang orang-orang Black Amerika ini. Mereka ini tidak punya agama. Mereka ini percaya mistik, percaya dukun-dukun, percaya alam gaib. Karena mereka hidup di tanah Afrika seperti itu. Salah satu ritual mereka adalah penyembahan terhadap atau ritual voodoo. Yaitu saudara tahu voodoo ya, yang bisa membuat orang kesurupan dan orang mati bisa seperti berdiri ya. Voodoo. Ini penyembahan khas atau ritual khas dari Afrika. Lalu orang-orang ini dibawa ke Amerika. Diajar oleh orang-orang kulit putih, lama-lama mereka tertarik dan jadi Kristen. Dalam perkembangannya, orang kulit hitam akhirnya mendapat tempat di Protestan. Tetapi masalahnya begini, Protestan itu, mereka itu datang dari kultur Metodis, Presbyterian, Baptis, kemudian Puritan. Orang-orang ini ketika menyanyi himnal, ketika mereka bersikap, sikapnya kusuk. Karena mereka tahu dasar mereka untuk menyembah Tuhan. Tentu saja dengan orang Afrika ini tidak matching. Kenapa? Karena tadi saya katakan orang Afrika tidak punya agama, aslinya ya. Tidak punya agama, tidak tahu mengerti tentang hal-hal sopan santun, karena mereka budak. Mereka tidak berpendidikan. Tapi sejarah mencatat bahwa mereka membawa pengaruh dalam hal musik dan bahasa. Saya kasih contoh bahwa di Afrika tidak ada, orang-orang Afrika ini tidak tahu, tidak langsung begitu masuk Amerika berbicara bahasa Inggris. Tidak. Karena bahasa waktu itu, bahasa Spanyol ada komunitas Jerman bisa bicara Jerman. Inggris bukanlah sesuatu yang lazim, umum pada waktu itu. Walaupun komunitas dari Inggris atau yang berbahasa Inggris cukup banyak di Amerika. Nah, orang-orang ini biasa dengan mengeluarkan suara seperti lantunan musik. Seperti itu. Ketika mereka memerlukan sesuatu, mereka bisa membahasakan dalam bentuk musik. Hello. Seperti itu. Lalu kemudian berbalas-balas. Orang-orang ini tidak ada kemerdekaan. Mereka itu setiap hari dipaksa kerja. Satu-satunya kemerdekaan mereka adalah ketika mereka bisa bersuara. Jadi disitulah mereka mengekspresikan keadaan batin mereka yang tertekan. Nah, pendek cerita, kelompok ini mulai belajar akan firman Tuhan, tapi dangkal sekali. Tapi ada satu kebiasaan yang mereka suka, bernyanyi. Itu paling antusias. Saya ulangi lagi. Di gerakan Protestan, Metodis, Baptis, termasuk Advent, mereka tidak bisa diakomodir. Karena gereja punya pakem dalam hal beribadah. Sementara gerakan Pantekosta muncul. Saudara tahu, di gerakan Pantekosta ini mereka mengedepankan kecurahan roh, bahasa roh. Ini dari awal. Sehingga mereka keluar dari pakem Protestan yang baku. Nah sekarang saudara lihat perpaduan ini. Ketika mereka tidak punya anggota, maka waktu itu mereka mendapat simpati. Yang pertama adalah dari masyarakat kulit putih setelah 1850-an yang datang ke Amerika. Saya harus catat ini. Setelah 1850-an itu adalah masyarakat kulit putih Eropa yang dalam tanda kutip tidak lagi beragama benar. Karena sudah pengaruh yang saya bilang tadi malam kepada saudara-saudara, revolusi terjadi di Prancis, mempengaruhi Eropa, sebagian jadi ateis. Dimulai dari Prancis dan menjalar kemana-mana. Dan mereka itu masuk ke Amerika. Itu kelompok pertama. Dan kelompok yang sangat besar adalah kelompok orang Amerika kulit hitam. Di wadah inilah maka tersalur, ekspresi mereka bisa tersalur. Ditambah lagi ketika mereka
berbicara roh, seakan-akan mereka rasa ada hal yang kusuk di sana. Padahal saya tadi katakan orang-orang Afrika biasa berbicara seperti itu. Dan bahasa mereka tidak jelas. Saya hanya memberikan clue. Berapa dari antara saudara yang pernah mengikuti ibadah dari gereja Pentakosta? Ada hal yang biasa saudara dengar. Ramasikila bala 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 bala. Pernah saudara dengar? Ya. Dan bahasa-bahasa yang lain. Orang menyebut ini bahasa roh. Tapi ada penelitian menyebutkan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan dulu sesungguhnya adalah bahasa-bahasa Afrika yang dipakai dan masuk ke dalam gereja. Saya tadi katakan orang-orang Afrika ini adalah orang-orang yang bukan Protestan, bukan Kristen, tapi masuk di sana. Seiring waktu dalam pengembangan gereja ini, bahasa itu diakomodir, musik-musik mereka diakomodir, gaya itu diakomodir, dan pengaruh Pentakosta ini sangat luas. Apalagi gerakan karismatik di seluruh dunia. Saya memberikan sedikit contoh ya. Nah, saya pindah dulu Oke. Saya pindah di sini. Baik. Ini ada satu gereja aliran Pentakosta di Amerika Serikat. Namanya Willow Creek Community Church. Gereja ini adalah gereja mega church. Pendetanya bernama Bill Hybels. Bayangkan rata-rata hadir dalam satu kebaktian 24.000 orang. Kira-kira beginilah pemandangan kebaktiannya. Dan ciri dari gereja ini adalah tidak pakai pakaian tertentu. Kalau kita pakai dasi seperti ini dan jas, asing rasanya kita di tengah kebaktian mereka. Karena mereka tidak dituntut pakai pakaian yang resmi-resmi. Ingat tadi atau kemarin saya sudah menjelaskan bahwa gereja Advent sangat dipengaruhi oleh Puritan, gerakan Protestan tulen dari Eropa yang sangat menjaga kesoleman dalam hal berpakaian, dalam hal beribadah. Nah, kita datang ke gerakan Pentakosta ini, saya sudah jelaskan tadi. Jadi mereka tidak pernah menggunakan himnal dalam gereja. Semua jenis pokoknya masuk, yang penting enak. Karena mereka tidak mau ada perbedaan. Semua jenis doktrin ajaran Alkitab, kalau itu memungkinkan perpecahan, mereka tidak terima. Termasuk Sabat. Mereka tidak mau, karena ini Sabat nanti akan mendatangkan perpecahan. Mereka tidak mau. Doktrin tentang ketuhanan, baptisan, pokoknya doktrin yang memecah belah, mereka tidak mau. Ini gereja, ada toko di sana. Ada restoran di dalam kompleks gereja itu. Kira-kira beginilah suasana kebaktiannya. Coba saudara lihat ya. Dom yang besar seperti stadion, tempat duduk yang asik, AC, seperti halnya konser. Dan saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara, beginilah pendetanya berkhotbah. Tidak seperti saya pakai ini ya. Coba saya pakai begini hari Sabat ini datang di sini. Saudara akan bilang, aduh ini pendeta Raymond sudah kelainan. Dan saudara akan sampaikan ke ketua pendeta Kris, lebih baik ganti pendeta Raymond. Karena bayangkan dia masuk gereja pakai kaos. Tapi ini biasa. Dan saudara lihat bagaimana ibadah mereka, suasana ibadah mereka. Saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Dia masih berputar. Nah, ini bukan konser, ini suasana gereja. Biasa ya. Saya senang dan musiknya bagus, semuanya bagus, tapi teratur. Tapi mereka ini tidak teratur. Dan lihat orang beribadah. Ini beribadah, ini bukan konser, ibadah. Dan saudara tahu, ini adalah gereja populer di dunia hari ini. Saudara tahu, hari ini gereja-gereja seperti ini disukai orang. Dan khotbah-khotbah seperti yang saya sampaikan mungkin yang keras, agak keras, itu tidak disukai. Orang lebih suka apa yang diistilahkan fast food sermon. Saudara mengerti fast food sermon? Saudara pernah memakan makanan cepat saji?
Apa yang ada dengan makanan cepat saji? Enak bukan? Enak sekali. Cepat dan enak. Tapi kalau khotbah bertele-tele, saudara-saudara sekalian, roh nubuat mengatakan kepada kita, oh tidak ada orang mau. Dan saudara-saudara, yang seperti ini populer di dunia sekarang. Dan Kristen yang seperti ini banyak sekali. Tahukah kita, ini adalah ciri dari gereja Laodikia. Lambat laun ini masuk di gereja. Saya mau kasih tahu, di gereja Advent pun, di Amerika khususnya, sudah ada kelompok seperti ini. Saya harus mengatakan kenapa di Indonesia tidak. Di Amerika Serikat, kenapa diakomodir? Karena ada aturan negara, undang-undang negara. Yang namanya human right atau kebebasan sipil. Kalau itu oke bagi orang sekelompok orang, ya biarkan saja. Disitulah masalahnya. Kita masih memegang tradisi yang kuat dari gereja kita, ya. Oke, dan gereja seperti ini banyak. Paul Yong Cho yang beberapa waktu lalu meninggal dari Full Gospel di Korea. Ini gereja yang sangat berpengaruh di Indonesia sekarang. Paul Yong Cho, ajaran Paul Yong Cho. Ada Robert Schuller, ada Bill Hybels, ada Rick Warren. Rick Warren bahkan bukunya populer sekali. Purpose Driven Lives. Populer sekali. Artinya bahwa orang suka yang seperti ini. Sementara gereja tidak seperti itu. Saudara-saudara, Nyonya White berkata begini. Mendekati akhir dunia ini, setan akan bekerja dengan kekuatan yang lebih besar. Dia akan datang dengan geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu waktunya singkat. Dia bekerja dengan segala kekuasaan. Tanda-tanda dan keajaiban palsu. Segala keahlian yang diperolehnya selama 6.000 tahun. Sepenuhnya dikerahkan. Untuk membuat penipuan dan kehancuran. Semua kekejaman dikembangkan. Dalam konflik akhir ini. Dalam situasi umat Allah, dalam situasi bahaya. Mereka harus siap untuk berdiri di hadapannya pada kedatangannya. Saudara-saudara, inilah hal yang kita harus hadapi di dalam gereja ini. Tahukah saudara, membutuhkan 10 abad setan berusaha untuk kuasai gereja. Tapi boleh dikatakan tidak berhasil. Dia pakai cara kekerasan, tapi tidak berhasil. Tahukah saudara, di era digital ini, tidak sampai 1 abad, setan sudah masuk ke dalam gereja. Sebagai contoh, akibat perangkat-perangkat seperti ini, kebanyakan orang tidak lagi fokus untuk 1 jam. Akibat perangkat ini. Di banyak kesempatan, orang dalam waktu kurang dari 20 menit, dia akan membuka ini. Ketika dia melihat satu acara yang monoton. Kurang dari 20 menit. Itu berarti bahwa kita tidak kuat lagi dalam menerima. Sudah tahu kenapa? Karena pengaruh dari internet ini menyebabkan, sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara, bahwa internet ini menyebarkan banyak sekali informasi termasuk pornografi, LGBT, spiritisme dan lain sebagainya. Tahukah saudara, ini menyebabkan kemampuan daya tangkap kita menjadi lemah. Sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara beberapa hal yang penting. Nah, saya tadi malam sampaikan bahwa di Amerika gereja setan berdiri tanggal 30 April tahun 1966. Gereja setan berdiri. Di Asia sini atau khususnya di Indonesia mungkin sedikit gereja setan atau tidak pernah saudara ketahui ya. Tidak pernah ada gereja setan. Tapi tahukah saudara, anggota gereja ini banyak sekali. Dan beberapa dari ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di dunia teknologi adalah anggota dari gereja ini. Mereka punya misi. Mereka taruh berbagai informasi di internet tanpa kita sadari. Dan pendek kata,
Itu semua untuk melemahkan otak dari umat-umat Tuhan. Kutipan Nyonya White mengatakan, benar bahwa spiritisme sekarang sedang membuka bentuknya dengan menutupi beberapa penampilan yang tidak disukai dan menyamai diri atau berkedok dalam kekristenan. Ajaran-ajaran yang masuk ke dalam gereja. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu masuk ajaran tentang tidak adanya Roh Kudus. Pernah saudara dengar? Tidak ada Roh Kudus. Karena sesungguhnya Allah itu hanya Allah Bapa dan Allah Anak. Sempat beberapa anak muda kita terjerumus dengan ajaran itu. Oh ya benar, karena tidak ada takhta. Roh itu kan gaib, tidak ada. Dan kemudian diberikan argumen-argumen. Tapi bagaimana dengan kita menangkal apa yang Yesus katakan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa Yesus mengatakan aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bagaimana mungkin kita mau menolak ayat-ayat ini? Tapi ini ada di gereja. Hal yang lain lagi yang masuk ke dalam gereja Advent. Tentang pekabaran Sabat lunar. Pernah dengar itu? Mungkin kali-kali berikut saya akan memberikan keterangan tentang hal ini. Mengatakan bahwa Sabat ini yang kita rayakan ini tidak benar. Karena dilihat dari hitungan bulan, bintang atau matahari itu tidak persis 24 jam. Dan argumentasi-argumentasi yang lain diberikan. Perubahan kalender dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apakah Tuhan terlalu terbatas untuk menetapkan Sabat oleh karena waktu yang diatur-atur? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi itu ada semua pada hari akhir, pada akhir zaman ini. Dan masih banyak lagi pekabaran-pekabaran yang lain. Saya ulangi. Raja kegelapan yang sudah begitu lama, kutipan Nyonya White katakan, mengerahkan segenap kemampuan pikirannya untuk menyesuaikan dengan penipuan, pencobaan-pencobaannya kepada manusia dari segala golongan dan keadaan. Kepada orang-orang terpelajar dan yang berperangai halus, ia memperkenalkan spiritisme dalam aspek-aspek yang lebih halus dan intelek. Hari ini masuk di mana-mana. Dengan demikian berhasil menarik banyak orang kepada jeratnya. Saudara-saudara sekalian, setan, Nyonya White katakan, sudah mempelajari kelemahan manusia. Sehingga dia tahu, oh ini payah sih ini. Ini kayaknya kalau pakai keras dia tidak bisa. Dia harus pakai cara ini. Semua dia tahu. Kecenderungan kita dia tahu. Apa yang kita tonton dia tahu. Apa yang kita senangi dia tahu. Apalagi saudara tidak ketahui bahwa Google di bank data tahu apa yang kita senangi. Kalau kita menggunakan itu setiap hari. Google punya data. Berapa kali kita buka sesuatu yang kita senangi. Google punya. Dan setan tentunya punya data itu. Dia mempergunakan setiap kesempatan kecenderungan itu untuk melakukan kejahatan. Untuk menjatuhkan manusia. Sekali lagi mendekati akhir dunia, setan kerja keras. Perhatikan di sini. Di satu sisi setan kerja keras. Tapi di sisi yang lain manusia tidak kerja keras. Ironis ya. Umat-umat Tuhan berdiam diri, bahkan tertidur. Kalau begitu siapa yang akan jadi pemenang? Saudara pernah dengar cerita yang pernah disampaikan oleh pendeta Mark, bekas vice president Mark Finley. Pernah sudah dengar cerita itu? Mark Finley pernah cerita pada satu kesempatan dia naik pesawat. Kemudian pada waktu dia naik pesawat, dia duduk dengan seseorang yang kelihatan sementara tekun berdoa. Lalu dia perhatikan orang itu berpakaian rapi, lalu dia lihat orang itu sementara seakan-akan berdoa. Lalu dia perkenalkan dirinya bahwa dia adalah pendeta Advent dan dia tanya orang ini, apakah kamu pendeta atau siapa? Dan saudara tahu secara tidak terduga dia dengar penjelasan orang ini. Dia katakan saya bukan orang Kristen, saya juga bukan pendeta. Tapi saya adalah penganut gereja setan. Kami di seluruh dunia untuk jam-jam tertentu kami berdoa meminta supaya seluruh umat manusia ini menyembah setan. Kami meminta supaya
seluruh dunia ini bisa dikuasai pikirannya. Dari menyembah Tuhan menjadi penyembah setan. Saudara-saudara sekalian, setan sementara bekerja keras. Roh Nubuat katakan, waktu yang digunakan seperti itu sebaiknya digunakan untuk menyelidiki kitab-kitab suci, meditasi, doa yang sungguh-sungguh akan memberikan kesegaran pada pikiran dan kekokohan pada tabiat. Saudara tahu, ini ada dokter di sini. Di otak ini ada gelombang-gelombang yang biasa bekerja. Ada gelombang delta, ada theta dan lain sebagainya. Tapi gelombang yang paling hebat adalah gelombang gamma. Di otak ini. Ini adalah gelombang yang terjadi pada seseorang pada waktu dia mengadakan aktivitas mental yang tinggi. Misalnya pada waktu dia bertanding, dia konsentrasi. Gelombang inilah yang bekerja. Waktu dia berada sangat panik, ketakutan. Gelombang ini yang membuat dia terjaga. Kemudian berdasarkan penelitian, gelombang gamma ini bukan yang tertinggi. Masih ada lagi gelombang yang paling tinggi, yaitu gelombang lambda. Gelombang ini adalah katanya gelombang supernatural. Ini hanya didapat ketika kita bermeditasi dengan Tuhan secara rutin. Nah, masalahnya begini. Orang modern, jangankan gamma atau bahkan lambda, kita sudah dirusakkan oleh karena internet menjadi gelombang-gelombang yang rendah. Theta, beta dan lain sebagainya. Ini ada 2 dokter di sini boleh jelaskan tentang gelombang ini. Dan gelombang ini mempengaruhi frekuensi di otak sehingga jika saudara ingin membuktikan, maka kita tidak pernah akan kuat untuk mendengar pembicaraan yang serius. Seperti yang saya katakan tadi, lebih dari 20 menit. Kita pasti akan tertidur. Bukan karena kita kena gula. Atau bukan karena kita kekenyangan atau kita tidak. Tapi gelombang itu sudah merusak otak kita. Jadi apa yang saya mau katakan, setan benar-benar kerja keras di Laodikia ini. Dia masuk ke gereja, dia masuk ke aspek-aspek kehidupan manusia. Sehingga akhirnya semua menjadi lemah. Pada periode Laodikia ini banyak kita yang tertipu dan akhirnya tinggalkan iman kita. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup pembicaraan saya pada siang hari ini, perlu saudara-saudara ketahui bahwa di gereja hari ini, sejak tahun 1960, gereja kita telah membaptiskan kurang lebih 33 juta orang. Tetapi yang keluar dari gereja ini ada 13 juta orang sampai pada tahun 2014 yang lalu. 13 juta. Sekedar perbandingan, penduduk kota Surabaya ini 3 jutaan. 3 jutaan orang. Jadi yang dibaptiskan menjadi anggota gereja kita berapa kali lipat? 3 kali 11. 11 kali lipat. Penduduk kota Surabaya sudah dibaptis menjadi anggota gereja. Tapi akhirnya 13 juta yang keluar. Kenapa? Kenapa mereka tinggalkan gereja? Anthony Ken katakan, ada yang lihat munafik di gereja. Ada yang lihat ada masalah pernikahan. Ada yang merasa tidak ada sahabat di gereja. Ada yang merasa atau mengalami konflik. Kemudian ada yang ragu tentang doktrin dan ajaran gereja. Ada yang pindah tempat tinggal baru. Akhirnya dia bilang, saya tinggalkan gereja ini. Ada karena perceraian. Ada karena kurang tertarik dengan model perbaktian gereja. Aduh, gereja ini lagunya gak enak. Kemudian keputusan yang dibuat pemimpin gereja. Bahkan konflik pribadi dengan pendeta. Ada yang karena keraguan kebenaran Kristen. Ada yang karena lihat khotbah yang terlalu panjang. Saudara foto taruh di status. Pendeta Raymond khotbah nggak tahu jam berapa selesai. Bisa saja seperti itu. Ada yang karena pendeta pindah. Akhirnya mereka juga pindah iman. Ada karena kematian dan alasan-alasan yang lain. Semua ini menjadi penyebab orang tinggalkan gereja. Ada seorang yang bernama Benjamin Corey. Dia katakan orang tinggalkan gereja, ini bukan Advent, oleh karena dia tidak temukan komunitas. Dia lihat juga ada drama terjadi di dalam gereja. Ada konflik yang tidak diselesaikan. Ada masalah di mana dia lihat pemimpin-pemimpin tidak berbobot memimpin di gereja. Ada juga karena kelompok-kelompok di sana. Orang tinggalkan gereja. Ada juga yang tidak mau merasa seperti kopi karbon
Oh, kamu tidak sama seperti orang tuamu. Kamu tidak sama seperti kakakmu. Kakakmu setia kok kamu tidak. Keluargamu setia kok kamu tidak. Orang tidak mau. Mereka juga tidak mau, capek katanya. Jadi orang Kristen yang kelihatan bagus terus. Mereka mau yang kelihatan lain. Ada yang rasa sendiri. Ada juga yang tidak temukan Yesus di gereja. Ada saudara-saudara. Pendek kata, ada banyak penyebab yang menyebabkan orang tinggalkan gereja. Nyonya White katakan begini. Goncangan yang dahsyat telah dimulai dan akan terus terjadi. Semua terguncang keluar. Dan yang tidak bersedia untuk mengambil sikap berani dan pantang menyerah untuk kebenaran dan berkorban bagi Allah dan tujuannya. Mereka itulah yang keluar. Jadi ternyata untuk bertahan di gereja ini perlu komitmen. Betul enggak? Yakin enggak? Kalau saya di sini terus. Tidak terpilih jadi apapun, saya di sini. Tidak disapa, saya di sini. Tidak ditegur pun, saya di sini. Tidak dianggap pun, saya akan ada di sini. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena ada banyak orang yang sekarang ini bosan datang ke gereja, tidak percaya lagi gereja. Lihat, saudara tahu, hari ini saya mengikuti banyak sekali grup-grup yang berbicara tentang jeleknya gereja. Kemudian katakan, oh kenapa begini, aduh ini pemimpin seperti ini. Orang lupa sejarah. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Begini saudara-saudara. Coba saudara perhatikan. Di sorga tempat yang kudus, tempat yang suci. Tapi justru di situ dosa itu dimulai. Lucifer keluar dan mempengaruhi sepertiga malaikat. Di tempat yang kudus. Roh Nubuat katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Lucifer misterius. Tidak tahu apa penyebabnya. Hanya satu hal yang kita bisa lihat. Dia punya ambisi. Itu di sorga. Kemudian bicara tentang orang Israel. Pertanyaan saya, siapa yang memimpin orang Israel? Tuhan sendiri. Siapa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir? Dan siapa yang memberi makan mereka? Siapa yang memelihara mereka selama 40 tahun? Tuhan sendiri. Tapi berapa yang keluar dari kelompok kurang lebih 6 juta orang? Semua keluar kecuali hanya 2 orang. Joshua dan Kaleb. Kalau begitu siapa yang salah? Apakah Tuhan kita persalahkan? Kemudian kita datang ke era zaman hakim-hakim dan raja-raja. Saudara perhatikan, kecuali di zaman hakim, selalu kita akan ikuti ada 2 hal yang sering terjadi di zaman hakim-hakim. Pada waktu hakim-hakim itu baik, orang Israel baik. Tapi pada waktu hakim-hakim itu meninggal, orang Israel jatuh ke dalam dosa. Tapi siapa orang Israel? Umat Allah. Tapi kenapa mereka jatuh? Kemudian datang di zaman raja-raja. Saudara baca seluruh daftar dari raja-raja Yehuda dan Israel. Saudara akan temukan hanya 2 kelompok raja. Yaitu raja yang benar melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaannya, dari 2 kelompok ini mana yang paling banyak? Jawabannya adalah raja yang tidak benar yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Loh, bukankah ini orang Israel, umat Tuhan? Ya memang begitu kenyataannya. Di zaman Yesus, ketika Yesus memerintahkan atau maksudnya mengumpulkan murid-murid, 12 murid. Ternyata ada 2 muridnya yang melakukan kesalahan. Petrus yang menyangkal jelas-jelas di mata depan Yesus. Kemudian Yudas yang jelas-jelas menjual Yesus. Apakah Yesus gagal? Siapa Yesus? Tentunya lebih baik dari pemimpin manapun. Tapi kenapa 2 orang muridnya gagal? Saudara-saudara, jawaban yang perlu saudara mengerti tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Di mana orang sering katakan, kenapa katanya gereja yang benar, katanya gereja umat Allah. Lalu kemudian orang-orang seperti ini. Jawabannya sederhana. Karena setan masih hidup. Saudara mengerti ini? Karena setan masih hidup. Kecuali setan sudah mati, maka selesailah masalah dosa di sini. Selama dia hidup adalah merupakan upayanya untuk bekerja keras membuat seluruh umat manusia hancur. Jadi kalau ada yang katakan, saya mau keluar dari gereja ini, saya muak dari gereja ini, pikir baik-baik. Saudara pergi kemanapun, saudara akan temukan kasus yang sama. Apalagi jika itu menyangkut umat Tuhan.
Karena pasti kalau dia umat Tuhan, lebih sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, lebih gencar setan akan incar. Supaya kita jatuh. Supaya kita jatuh. Itu sebabnya 13 juta orang tinggalkan gereja ini. Saudara-saudara, bagian yang terakhir. Menyangkut persoalan-persoalan yang lain. Saudara tahu ada seorang bernama Tom S. Rainer. Dia bilang begini. Dalam bukunya dia jelaskan bahwa orang-orang katanya yang lahir sebelum tahun 1950. Di otaknya dia berpikir serve, melayani, sacrifice, berkorban, and give, memberi. Yang ada di otaknya, aduh saya belum melakukan sesuatu, saya belum melayani, belum ada yang saya berikan. Jadi yang dia pikir adalah memberikan. Tidak peduli untuk apa dan bagaimana, dia tidak peduli. Tetapi buku itu katakan, generasi setelah tahun 50-an, mereka tidak berpikir itu. Yang mereka pikirkan adalah, bukan mereka pikirkan, what can I do to serve the church? Apa yang saya akan lakukan kepada gereja? Tidak. Yang mereka pikirkan adalah, apa yang gereja telah lakukan kepada saya di waktu terakhir ini. Kenapa kamu nak ke gereja? Pendeta nak pernah lawat-lawat saya. Kenapa kamu nak ke gereja? Saya nak pernah diberikan peran di gereja. Kenapa kamu nak pergi ke gereja? Aduh, orang-orang di sana. Pokoknya semuanya diukur dari saya. Kalau saya senang, saya pergi ke gereja. Kalau saya tidak senang, saya tidak mau lagi ke gereja. Tahukah saudara, ini adalah ciri dari Laodikia. Baik. Sudah jam makan. Kita harus akhiri pembicaraan kita. Laodikia sekali lagi adalah gereja suam-suam kuku. Orang-orangnya tidak bisa lagi tersinggung. Tersinggung dikit keluar. Gereja yang mudah pecah. Gereja yang tidak kuat imannya. Gereja yang mudah sekali jatuh. Tapi di gereja inilah Allah masih berharap masih ada kelompok yang bertahan yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di ujung dari pembahasan saya tutup dengan cerita yang singkat ini. Mudah-mudahan singkat ya. Tapi singkat ini. Oke, baik. Cerita ini terjadi di kediaman gubernur di Gibraltar, Sir Ralph Ashwood. Pada waktu itu disambut dengan akrab oleh gubernur orang ini. Kemudian terjadi pembicaraan antara gubernur dengan orang ini. Pembicaraan mereka sengaja dibuat kuat-kuat supaya orang dengar. Dan pembicaraan itu tentang rencana pendaratan pasukan sekutu yang nanti akan masuk ke situ. Dan kemudian pada waktu itu seperti dengan sengaja jenderal itu jenderal itu nampak tergesa-gesa keluar melanjutkan perjalanan ke Aljazair. Tapi dalam percakapan itu, tukang bersih di rumah itu dengar-dengar ada omongan yang keluar. Disebutkan dengan bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa intelijen, bahasa sandi rahasia. Rencana 303 dan C4. Hanya orang intelijen waktu itu yang mengerti. Kemudian pada waktu keluar jenderal itu karena tergesa-gesa, maka jatuh sapu tangannya dan diangkat oleh tukang bersih-bersih itu. Dan dilihat di situ ada kode BLM. BLM adalah singkatan nama dari Bernard Law Montgomery. Sudah tahu Bernard Law Montgomery ini adalah jenderal yang memimpin pasukan sekutu. Jadi tukang bersih itu pikir, semua pembicaraan itu ini adalah pembicaraan menyangkut strategi dari sekutu. Dan dengan mentah-mentah dia sampaikan ini ke Jerman. Dia sampaikan, ini begini. Mereka akan menyambut di Gibraltar. Begini, ternyata begini. Saya sudah lihat ciri-ciri orang itu persis dan dia adalah Jenderal Montgomery, Bernard Montgomery. Saudara-saudara, memang benar tampangnya seperti ini.
Tetapi tampang yang sama juga yang mirip seperti ini. Jadi seperti ada dua orang. Ternyata yang didengar oleh tukang bersih itu bukan Jenderal Montgomery, tetapi yang didengar adalah Letnan Clifton James, perwira bagian keuangan tentara sekutu. Saudara tahu, ternyata sekutu sudah tahu bahwa di rumah itu ada mata-mata. Jadi sengaja mereka siasati taruh seseorang yang mirip Montgomery. Supaya dari orang itu akan menyampaikan informasi yang salah dan akhirnya pasukan itu akan tertipu. Dan benar, pada waktu Jerman tunggu di Gibraltar, ternyata sekutu tidak ke situ. Dia pergi ke dari arah yang lain dan menyebabkan kehancuran bagi Jerman. Saudara-saudara sekalian, hari ini di luar gereja Advent, saya mau katakan ada banyak pekabaran yang bagus, yang enak. Sehingga orang katakan, aduh lebih enak di gereja sana. Benar, benar. Tapi saya mau katakan, hati-hati. Jangan sampai nanti kita tertipu. Ketika Tuhan datang, kita bukan pada kelompok yang bersedia. Semoga oleh pertolongan Tuhan, apa yang kita pelajari sepanjang pekan ini, menyangkut nubuatan, meyakinkan kita bahwa kita sedang berada di gereja yang benar. Tidak melihat bahwa orang ini benar atau tidak. Tapi kita yang harus memastikan kita menjadi benar atau tidak. Kalaupun ada orang yang tidak benar, biarlah urusan dia. Saya baca ayat yang terakhir dari buku Ibrani yang jadi ayat tema kita. Mari kita buka bersama-sama Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37 dan 38. Ibrani pasal 10 ayat 37-38. Ayat inti kita. Sama-sama kita baca. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini clear. Kita semua tahu sebagai orang Advent, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tapi ayat 38 bilang begini. Tetapi orangku yang benar, sama-sama kita baca, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kalau saya murtad, kalau si ini murtad dan lain sebagainya, Tuhan katakan, saya tidak peduli dengan dia. Kenapa kita murtad? Kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan sahabat, kecewa dengan gereja. Terserah. Tuhan tidak peduli. Tapi kalau kita mengundurkan diri, silakan, saya tidak berkenan kepadanya. Dan ayat 39 menjadi penutup khotbah pada siang hari ini. Mari kita sebut kita sebagai jemaat Tidar. Sama-sama kita baca. Tetapi jemaat Tidar bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh anggota jemaat yang ada. Amin.